Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1076 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Teman Lama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan berbagai hal yang menarik. Pertama, diketahui bahwa Rob Lucci dan Kaku akhirnya dibebaskan. Seperti yang kita tahu, awalnya dua agen CP0 itu diborgol dengan batu laut, usai mereka dibuat pingsan oleh Stussy. Mengingat keduanya merupakan pengguna buah iblis, maka borgol batu laut membuat mereka lemah. Di ruangan tempat mereka ditahan, Seraphim Kuma yang bernama S-Bear dan Seraphim Mihawk yang bernama S-Hawk mulai melancarkan serangan. Dengan begitu, Rob Lucci dan Kaku pun berada dalam bahaya. Rob Lucci meminta Luffy untuk melepaskan mereka agar mereka berdua akan membantu Luffy dan Zoro menghadapi para Seraphim. Permintaan dari Rob Lucci pun terkabul dalam chapter kali ini. Walaupun Rob Lucci dan Kaku adalah musuh bagi Luffy dan Zoro, tapi jika mereka memilih untuk membantu Luffy dan Zoro, maka kekuatan mereka bisa cukup berguna. Selain itu, Luffy dan Zoro juga bisa bertarung dengan lebih leluasa, karena saat Rob Lucci dan Kaku terborgol, Luffy dan Zoro harus melindungi mereka juga. Sekarang ini, usai borgol dilepaskan, Rob Lucci bertarung bersama Luffy untuk menghadapi S-Bear, sedangkan Kaku bertarung bersama Zoro untuk menghadapi S-Hawk. Sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka yang awalnya bermusuhan sekarang akan bekerja sama. Hal menarik kedua, telah diketahui apa kekuatan buah iblis milik Seraphim Mihawk. Semua Seraphim memiliki kekuatan buah iblis Paramecia usai Vegapunk menciptakan Green Blood untuk meniru kekuatan buah iblis Paramecia milik orang lain. Kemudian, Green Blood itu diberikan kepada para Seraphim sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan buah iblis Paramecia untuk diri mereka masing-masing. Dari beberapa chapter yang lalu, telah terungkap bahwa Seraphim Jinbei memiliki kekuatan buah iblis Sui Sui no Mi. Buah iblis tersebut membuat dia bisa berenang di permukaan padat, yang mana itu adalah kemampuan milik Senorpi. Seraphim Kuma memiliki kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, kemampuan yang sama dengan Kuma asli. Seraphim Hancock memiliki kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi, kemampuan yang sama dengan buah Hancock asli. Nah, sekarang ini, giliran kekuatan buah iblis Paramecia milik S-Hawk yang terungkap. S-Hawk memiliki kekuatan buah iblis Supa Supa no Mi, kemampuan yang sama dengan Dazbones alias Mr. One. Kekuatan dari buah iblis itu membuat S-Hawk bisa membuat tubuhnya menjadi senjata tajam. Untuk menciptakan Green Blood, Vegapunk membutuhkan Lineage Factor dari seorang pengguna buah iblis Paramecia yang kekuatannya ingin ditiru. Sepertinya, Vegapunk mendapatkan Lineage Factor milik Dazbones ketika dia ditangkap oleh Angkatan Laut 2 tahun lalu. Berhubung banyak pengguna buah iblis yang dipenjara di Impel Down, maka sepertinya banyak Lineage Factor dari mereka yang telah diambil oleh pemerintah dunia, sehingga ada banyak jenis buah iblis yang bisa dikopi oleh Vegapunk. Hal menarik ketiga, diketahui bahwa Vegapunk yang asli sekarang ini sedang berada di suatu penjara. Di penjara tersebut juga ada beberapa agen CP0 yang telah ditahan selama berbulan-bulan. Memang sudah ada beberapa agen yang menghilang saat mendatangi Pulau Egghead. Ternyata seseorang menangkap dan mengurung mereka di penjara itu. Orang yang sama jugalah yang menangkap dan memenjarakan Vegapunk yang asli. Identitas dari orang itu masih belum diketahui, tapi kemungkinan besar orang tersebut merupakan salah satu klon Vegapunk yang berkhianat. Orang itu jugalah yang telah memerintahkan para Seraphim untuk menyerang kubu Vegapunk dan bejak Topi Jerami saat di laboratorium. Kemudian, cerita tidak hanya berfokus di Pulau Egghead saja. Chapter terbaru juga menampilkan tempat lain, yaitu Pulau Elbaf. Ternyata, Shanks dan kawan-kawan sekarang ini sedang berada di Pulau Elbaf. Bajak laut rambut merah itu bertemu dengan beberapa raksasa Elbaf seperti Dory, Brogy, dan lain-lain. Dari sini terungkap bahwa Shanks memiliki koneksi dengan para raksasa Elbaf. Shanks memang karakter yang misterius. Belum banyak yang diketahui tentang dirinya, termasuk siapa saja koneksi yang dia miliki.
Sebelumnya, diketahui bahwa Shanks memiliki koneksi tertentu dengan Gorosei, karena dia bisa masuk dengan mudah dan diterima di ruang otoritas Gorosei. Sekarang diketahui juga dia memiliki koneksi dengan para raksasa Elbaf. Belum diketahui dengan pasti apa tujuan utama Shanks pergi ke sana dan apa yang dia bicarakan dengan para raksasa Elbaf. Namun, pasti Shanks datang ke sana untuk membicarakan soal hal yang penting. Bisa jadi, Pulau Elbaf merupakan wilayah kekuasaan Shanks. Bajak laut rambut merah memang terlihat selalu berpindah-pindah, tidak pernah menetap dalam waktu yang lama. Namun, pasti mereka juga punya wilayah kekuasaan sama seperti para Yonko yang lain. Dan pulau yang berpotensi menjadi wilayah kekuasaan Shanks adalah Kerajaan Elbaf. Dulu, Big Mom pernah mencoba untuk beraliansi dengan Kerajaan Elbaf, namun gagal. Nah, di kemudian hari, Shanks pun mencoba beraliansi dengan para raksasa Elbaf dan berhasil. Ini jugalah yang membuat Yonko Shanks mampu bersaing dengan para Yonko yang lain. Misteri soal Pangeran Loki dari Kerajaan Elbaf juga akan segera terungkap. Untuk yang belum tahu, Pangeran Loki merupakan salah satu petinggi dari Kerajaan Elbaf yang pernah jatuh cinta kepada Lola, salah satu anak Big Mom. Tadinya, Big Mom ingin menjodohkan mereka berdua agar keluarga Big Mom bisa beraliansi dengan Elbaf. Namun, karena Lola menolak Pangeran Loki, aliansi itu pun menjadi gagal, sehingga Big Mom marah dan Lola kabur dari sana. Terungkap juga bahwa bajak laut Kid telah tiba di bagian pantai Pulau Elbaf. Hal tersebut sebenarnya tidak mengejutkan, karena seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, Kid dan kawan-kawan memang telah melihat Pulau Elbaf. Dengan begitu, wajar jika kelompok tersebut memilih untuk berlabuh di sana. Menariknya adalah bajak laut rambut merah rupanya sedang berada di Pulau Elbaf juga, sehingga bajak laut Kid berpotensi besar untuk bertemu dengan mereka jika Kid dan kawan-kawan memasuki Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, bajak laut Kid dan bajak laut rambut merah dulu pernah bentrok. Pertarungan yang terjadi di antara mereka membuat Kid harus kehilangan lengan kirinya. Jika nanti di Pulau Elbaf Kid bertemu kembali dengan bajak laut rambut merah, entah apa yang akan dilakukan oleh Kid. Tentu kita tahu bahwa Kid adalah orang yang nekat. Mungkin saja dia juga masih dendam atas apa yang dilakukan oleh bajak laut rambut merah kepadanya dulu. Sekarang ini, tingkat kepercayaan diri Kid bisa dibilang sedang melambung tinggi, sebab dia baru saja selesai memenangkan perang Wano bersama Luffy, Lau, dan yang lain. Bahkan, dalam perang itu, Kid yang bekerja sama dengan Lau sukses mengalahkan Yonko Big Mom. Sepertinya, Kid sekarang ini menjadi terlalu percaya diri dan ingin menantang bajak laut rambut merah lagi. Apalagi kita tahu bahwa Kid tidak menjadi Yonko usai perang Wano. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan di Elbaf nanti jika Kid bertemu dengan Shanks, dia berniat untuk menghabisi Shanks agar bisa menjadi Yonko menggantikannya. Namun, seandainya pertarungan tersebut benar-benar terjadi, maka Kid sepertinya akan kalah lagi. Munculnya Shanks di Pulau Elbaf juga menandakan bahwa pertemuan Luffy dengan Shanks telah semakin dekat. Tujuan Luffy setelah Pulau Egghead sepertinya adalah Elbaf. Jadi jika Shanks berniat menetap lama di Pulau Elbaf, maka kedepannya dia juga akan bertemu dengan Luffy. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1076. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.